Swastiastu. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja, karena hari ini bersama saya, Vivinda Ratri dan Dewa Ayu Yuliarini, kami akan membahas mengenai persepsi komunikasi. Menurut beberapa ahli, persepsi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Joseph A. De Vito, mengatakan bahwa persepsi adalah proses seseorang memiliki kesadaran tentang berbagai objek atau kejadian, khususnya orang lain yang dirasakan melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan sentuhan. David Cranch dan Richard S. Crutchfield mengatakan bahwa persepsi sendiri juga dapat dikatakan sebagai sensasi dan ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Menurut Cohen-Fisher 1994 mengatakan bahwa persepsi dapat diartikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal. Dan yang terakhir, menurut Rahmat 2005 mengatakan bahwa persepsi adalah pemberian makna terhadap stimulus yang berada di tingkat indera, melibatkan sensasi, atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Untuk kemudian, saya akan bahas mengenai prinsip persepsi komunikasi. Yang pertama ada atribusi, adalah di mana persepsi sendiri berusaha untuk memahami apa yang tersirat dalam stimulus yang diberikan. Kemudian, mereka akan melengkapi sifat yang tidak nampak dengan sifat yang setara dalam implicit personality theory. Kemudian akan terjadi generalisasi informasi dalam stereotype dan kemudian muncul harapan dan motivasi serta kesan pertama atau kesan terakhir yang muncul terhadap persepsi yang ada. Lantas, apa pentingnya persepsi dalam komunikasi? Dapat diartikan bahwa persepsi adalah inti dari komunikasi dan interpretasi adalah inti dari persepsi. Persepsi akan memunculkan makna akurat yang kemudian mengarahkan pesan pilihan, pesan mana yang akan direspon oleh individu, dan kemudian ketepatan penerimaan pesan untuk masing-masing individu, dan yang terakhir akan mengarahkan pada perilaku komunikasi tiap individu. Persepsi dan budaya. Persepsi yaitu di mana individu akan terikat dengan budaya. Bagaimana kita memaknai pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas. Dan oleh karena tidak ada dua orang yang mempunyai nilai budaya yang persis sama, maka tidak pernah ada dua orang yang mempunyai persepsi yang pasti sama pula. Unsur budaya yang mempengaruhi perspektif menurut Larry A. Semovar dan Richard E. Porter dibagi menjadi 6, yaitu kepercayaan, nilai, dan sikap. Kepercayaan adalah anggapan subjektif bahwa suatu objek atau peristiwa punya nilai tertentu dengan atau tanpa bukti. Pandangan dunia. Pandangan dunia adalah perorientasi budaya terhadap Tuhan, kehidupan, kematian, alam semesta, kebenaran, materi, dan isu-isu filosofis lainnya yang berkaitan dengan kehidupan. Organisasi sosial. Organisasi sosial yang kita masuki, apakah formal atau informal, juga mempengaruhi kita dalam mempersepsi dunia dan kehidupan ini, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku kita. Tabiat manusia. Pandangan kita tentang siapa kita, bagaimana sifat kita, juga mempengaruhi cara kita mempersepsi lingkungan fisik dan sosial kita. Orientasi kegiatan. Orientasi ini paling baik dianggap sebagai suatu rentang dari siapa seseorang hingga apa yang dilakukan seseorang. Dalam suatu budaya mungkin terdapat dua kecenderungan ini, namun salah satu biasanya dominan. Persepsi tentang diri dan orang lain.
Dalam masyarakat kolektivis, individu terikat oleh lebih sedikit kelompok, namun keterikatan pada kelompok lebih kuat dan lebih lama. Perilaku individu sangat dipengaruhi kelompoknya. Individu tidak dianjurkan untuk menonjol sendiri. Keberhasilan individu adalah keberhasilan kelompok. Keenam aspek tersebut terkait satu sama lain, bahwa kita bisa saja mengalami peristiwa yang sama dan menyepakati yang kita lihat secara fisik, namun bukan berarti secara budaya kita akan berpandangan sama. Kekeliruan dan kegagalan persepsi. Salah satu penyebab kekeliruan dan kegagalan persepsi adalah asumsi atau pengharapan kita. Kekeliruan dan kegagalan persepsi dibagi menjadi 5, yaitu kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses dalam diri internal kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Kesalahan atribusi bisa terjadi ketika kita salah menaksir makna pesan atau maksud si pembicara. Efek halo. Kesalahan persepsi yang disebut efek halo merujuk pada fakta bahwa begitu kita membentuk kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan yang menyeluruh ini cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat-sifat yang spesifik. Stereotip. Kesulitan komunikasi akan muncul penstereotipan, yakni menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan informasi yang sedikit dan membentuk asumsi mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, penstereotipan adalah proses menempatkan orang-orang dan objek-objek ke dalam kategori-kategori yang mapan atau penilaian mengenai orang-orang atau objek-objek berdasarkan kategori-kategori yang dianggap sesuai, ketimbang berdasarkan karakteristik individual mereka. Prasangka. Suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda adalah prasangka. Prasangka adalah sikap tidak adil terhadap seseorang atau suatu kelompok. Prasangka ini alamiah dan tidak dapat terhindarkan. Gegar budaya. Gegar budaya ditimbulkan oleh kecemasan karena hilangnya tanda-tanda yang sudah dikenal dan simbol-simbol hubungan sosial. Lundstedt mengatakan bahwa gegar budaya adalah bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang merupakan reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang yang baru. Demikianlah materi mengenai persepsi komunikasi. Sekian dan